Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, karena kakak recordnya pagi ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap semangat ya. Karena untuk mengerjakan soal kimia ini, kita juga memerlukan semangat di samping badan yang sehat, gitu ya. Dan juga tentunya persiapan yang lebih baik. Oke, kakak sedikit akan mereview soal hasil kalian yang telah dirilis ya beberapa waktu yang lalu. Kebanyakan dari kalian masih ragu ataupun masih belum kuat dalam konsep ya. Jadi mohon dipelajari kembali PPT-nya, mohon dipahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di grup ya. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari kalian bukan salah jawabannya, tapi salah dalam menjawab soal. Jadi yang paling penting adalah patuhi instruksinya. Kalau suruh jawab apa, itulah yang kalian jawab. Jangan melenceng. Ya, walaupun benar, tapi kalau nggak sesuai dengan aturan, artinya kalian tidak konsisten, tidak komitmen begitu ya. Jadi ikuti aturannya, jawab. Kemudian jawablah sesuai dengan yang ditanya, jangan melebar kemana-mana. Oke ya, karena di ujian besok ya seperti itu kurang lebihnya. Maka harus sesuai dengan apa yang ditanyakan ya, gitu. Nah, jadi kita akan coba bahas dulu beberapa soal. Ini mungkin kakak bagi dalam bentuk beberapa part ya. Yang jelas ini part yang pertama adalah soal benar salah. Mungkin besok bisa jadi bukan benar salah ya. Biasanya itu benar salah sama tak tentu. Tapi kakak bikin versi benar salah saja. Oke, yang pertama adalah energi termal ya terjadi karena kecepatan suatu benda. Ingat, termal itu kan termometer, berarti apa? Di sini ada panas. Ya. Maka kalau panas, bisa nggak benda yang bergerak dengan suatu kecepatan tertentu kemudian menghasilkan panas? Bisa bisa saja kalau misalkan benda itu bergesekan dengan sesuatu, kan? Apakah bergesekan dengan udara itu juga menimbulkan panas? Tentu menimbulkan panas, cuman panasnya kan tidak terasa begitu. Ya, tapi tetap menimbulkan panas. Cuman yang dimaksudkan di sini itu bukan karena kecepatan suatu benda. Tapi kalau kecepatan ini lebih cenderungnya kepada energi kinetiknya. Kita tahu kalau energi kinetik itu kan berarti setengah mv kuadrat kan begitu ya. Nah, di sini ada unsur kecepatan yang itu kita hubungkan dengan ini. Nah, kalau energi termal itu kalau misalkan kita ambil dari kalor, kan M kalikan C kalikan delta T kan. Nah, artinya apa? Yang di sini berperan adalah suhu. Jadi suhu ini berpengaruh terhadap energi termal. Sehingga apa? Pernyataan ini, energi termal terjadi karena kecepatan suatu benda adalah pernyataan yang salah. Ya, bukan suatu pernyataan yang benar. Oke. Nah, sekarang penggabungan air dan garam termasuk campuran homogen. Sekarang kita cari tahu dulu. Campuran itu kan ada homogen, ada heterogen, ada homogen. Ya, di dalam sistem kita, ya kalau materi kita belah jadi dua, itu ada namanya zat nanti ya. Kalau kita masih ingat, kalau materi itu kita bagi dua, ada namanya zat tunggal, kemudian ada yang namanya campuran. Kalau zat tunggal ini nanti terdiri dari unsur dan senyawa ya. Kalau unsur berarti dia cuma satu, misalkan Na gitu kan. Kalau senyawa berarti misalkan NaOH, kan dia gabungan dari beberapa unsur. Kalau campuran ini ada eh, sifatnya ada dua, ada yang homogen, heterogen. Tapi nanti di campuran itu kan ada namanya surfaktan, kemudian ada yang namanya koloid ya. Nah, nanti di sana sifat-sifatnya ada yang namanya larutan nanti. Ya, kalau larutan itu berarti apa? Dia tidak bisa dipisahkan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Larutan gula misalkan. Kan sulit kita pisahkan. Kalau koloid itu contohnya kabut. Ya, nanti kita bahas di soal berikutnya. Kemudian kalau yang surfaktan ya, surfaktan itu misalkan kamu cemplungin garam pasir ke dalam air, masih bisa kelihatan. Partikelnya terlihat dengan jelas. Nah, sekarang sifat campuran itu kan ada heterogen sama homogen. Ingat, homogen itu sama, nggak kelihatan. Ya kan homogen itu adalah sama, dia sulit dipisahkan.
Bahkan cenderung memang nggak terlihat ya. Kalau heterogen ini masih bisa dibedakan. Misalkan kalau yang heterogen itu contohnya surfaktan. Surfaktan tadi, misalkan ada pasir, kamu masukin ke gula. Pasir masukin ke air nih. Pasir kamu cemplungin ke air, pasti akan terpisah ini. Kamu panaskan juga, nggak kalau suhu cuma 100, pasirnya tetap tidak meleleh kan gitu ya. Nah, jadi itulah sifat heterogen. Sehingga apa? Kalau air dan garam, nah sekarang garam ini kan bentuknya kristal kan? Garam ini bukan kristal yang mudah larut, ya kan? Bukan mudah sih sebetulnya, bisa larut gitu ya. Artinya apa? Di sini itu garam bisa larut sehingga apa? Kalau misalkan ada garam dapur misalkan NaCl, kamu cemplungin ke dalam air, kamu aduk atau kamu panaskan, maka ini akan larut. Ketika dia larut, maka ini masuknya adalah homogen. Kenapa homogen? Karena kamu nggak bisa memisahkan atau membedakan antara Na dengan airnya, antara NaCl atau garam tadi dengan airnya. Nah, makanya disebut dengan homogen. Ya, kecuali di sini kamu gunakan pasir, maka dia benar heterogen, bisa dipisahkan. Tapi karena di sini adalah garam, maka dia termasuk yang homogen. Ya, berarti pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Oke, soal berikutnya. Nah, kabut, asap, mentega, dan santan termasuk usutan koloid. Tadi kakak pernah singgung ya. Tadi yang namanya campuran. Nanti kalau ditanya sama dosennya di soal ya, campuran itu ada yang namanya larutan, kemudian ada namanya koloid, kemudian ada surfaktan. Nah, jadi koloid ini terletak antara larutan dengan surfaktan. Jadi kalau surfaktan ini adalah sifatnya heterogen, kalau larutan itu adalah homogen. Nah, koloid itu kalau kita lihat memang dia seperti homogen, kabut. Kabut itu kan kita lihatnya, ya kabut itu kan cuma satu fasa kan? Padahal di kabut itu ada yang namanya fasa terdispersi, kalau kalian pernah belajar di SMA, sama fasa pendispersinya. Ya kan? Jadi kalau pendispersi itu yang membuat dia wujudnya apa gitu loh. Ya kan? Itu kan sebetulnya kabut itu kan air yang berubah wujud menjadi gas. Kenapa kita tahu? Coba kamu tempelkan tanganmu, ketika embun tadi nempel di tangan, maka dia akan berubah lagi, terkumpul menjadi air lagi. Jadi seperti kabut ya, atau embun itu, ya kabut itu kan sebetulnya air yang kita ubah gas. Jadi air ini fasa terdispersinya, kemudian gas ini pendispersinya. Ini seolah-olah seperti gas padahal dia air. Nah, ini disebut dengan koloid. Sehingga apa? Kabut ini koloid. Asap juga koloid. Ya kan? Kemudian mentega juga koloid. Kalau mentega ini kan sebetulnya adalah mentega itu kan keras ya awalnya ya. Jadi dia itu padat yang sol ya, sol padat gitu ya. Jadi dia padat di dalam padat gitu. Nah, kalau santan ini juga sama masuk sistem koloid. Jadi mereka semua adalah sistem koloid dan benar gitu ya. Nanti kalian kan belajar lagi di kimia koloid kalau misalkan program studinya adalah kimia ya. Oke, kemudian nomor 8, tekanan uap pelarut murni. Nah, ketika ada tekanan uap pelarut murni, maka ini adalah PO kan? Ya, selalu lebih rendah dari tekanan uap larutannya. Pelarut murni selalu lebih rendah. Kira-kira masuk akal nggak nih? Yang mana yang murni-murni pasti lebih tinggi kan? Kan makanya dilakukan tujuan pemurnian itu kan supaya apa? Kadar yang kita harapkan itu kan tinggi. Sehingga apa? Logikanya dari sini aja kan tanpa berpikir panjang kita lihat nih. Murni berarti harusnya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Ya kan? Ini nggak benar nih, harusnya lebih tinggi. Kan kita tahu ya bahwa P itu sama dengan fraksi mol nanti dikalikan dengan PO kan? Ini pelarut murni, ini pelarut pada tekanan yang tidak murni lagi. Kan begitu ya? Nah, sehingga apa? Sebentar ini adalah fraksi mol, dan fraksi mol itu pasti, ya fraksi mol itu kan maksimal adalah pasti 0, nggak mungkin.
satu ya. Fraksi mol itu nggak mungkin satu. Karena apa? Ada fraksi mol pelarut, ada fraksi mol terlarut. Ya kan? Sehingga apa? Kalau mereka ini kita jumlahkan, dia akan sama dengan satu. Artinya apa? Salah satu ini nggak mungkin, atau keduanya ini nggak mungkin dia satu. Pasti kurang dari satu. Sehingga logika yang jalannya adalah pasti 0, kalau di sini 0, dikalikan dengan suatu bilangan pasti lebih kecil kan? Karena 0, itu pasti pembagi, nanti ada pembagi 10-nya. Kalau dia 0,1 misalkan. Ya, artinya apa? Pasti tekanan ini, tekanan pada saat tekanan pada saat suhu tertentu itu tidak mungkin lebih besar ya dari tekanan pelarut murninya. Sehingga apa? Kalau ada statement seperti ini, tekanan uap pelarut murni selalu lebih rendah. Pelarut murni itu harusnya selalu lebih tinggi dari tekanan uap larutannya. Ya, sehingga adalah sebuah pernyataan yang salah. Yang benar adalah harusnya lebih tinggi. Kemudian nomor 9 ya, hukum Proust menyatakan jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tidak berubah atau sama. Jadi kalau misalkan kita ada A, ya kita tambahkan dengan B, itu menjadi C misalkan. Kalau berdasarkan hukum kekekalan massa atau Lavoisier ya, itu betul jumlah massa zat sebelum yang ini tadi, ini kan sebelum ya, dan sesudah, ini kan sesudah nih. Itu tidak berubah, betul. Kalau yang dikatakan yang ngomong ini adalah Lavoisier. Lavoisier ya pokoknya gitu. Tapi karena yang ngomong adalah Proust, ya tentu jadi salah. Yang salah adalah yang ngomong. Tapi konsep ini benar. Kalau yang ngomongnya Lavoisier. Kalau si Proust ini adalah perbandingan. Ya, misalkan A-nya berapa, B-nya berapa, nanti C-nya jadi berapa. Nah, itu Proust. Ya, kalau ini Proust nggak boleh nih, dosa dia. Kenapa dosa? Dia harusnya tobat nih ya. Karena dia nggak orang ngomong kayak gini. Yang ngomong kayak gini adalah Lavoisier. Sementara Proust mengatakan perbandingan, ya. Bukan perbandingan berganda, perbandingan biasa ya. Kalau perbandingan berganda kan nanti A-nya tetap, B-nya berubah, itu hukumnya hukum perbandingan berganda atau Dalton ya. Nah, kalau Proust ini hanya perbandingan berapa A, berapa B, berapa C. Nah, berarti di sini salah ya. Kemudian nomor 10 ya, 0,5 mol setara dengan 6,02. Nah, ini perlu perhatikan nih. Kalau ketentuannya adalah 1 mol, ya, kalau kita masih ingat ya, 1 mol itu sama dengan apa? Na bilangan Avogadro. Ya, 1 mol itu setara dengan bilangan Avogadro. Pertanyaannya, berapa bilangan Avogadro itu? Ya, Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 20 berapa? 23 partikel. Kalau toh ini adalah 0,5 mol, ya kan? Kalau ini merupakan 0,5 mol, tentu kan setengahnya kan? Setengah dari ini. Sementara ini 6,0 berarti nggak mungkin ini. Ya. Kalau 0,5 mol nggak mungkin. Ataupun di sini 1 mol juga nggak mungkin kan? Kan kalau 1 mol begini nih, 1 mol dia harusnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau 0,5 ya udah ini tinggal dibagi 2. Tetap pangkatnya 23. Yang dibagikan ini. Berarti berapa kalau setengahnya? Yang memungkinkan kalau dia setengah mol adalah 3 ya. Ini berarti mungkin 3,1 lah ya. Kali 10 pangkat 23. Ini yang lebih logis. Sehingga apa? Inilah salah. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Nah, nomor 11 ini ikatan kovalen terjadi karena pemakaian elektron bersama. Betul. Ikatan kovalen itu karena ada pemakaian elektron bersama. Itu betul. Nggak salah. Dan, nah, karena di sini ada kata dan, kalau kalian ingat MBL, matematika berpikir logis mungkin ya. Kan ingat yuk, ada yang namanya begini kan, dan. Ada yang namanya atau. Ketika dan, maka misalkan ada A dan B.
Artinya apa? Keduanya ini wajib ada. Ya kan? Artinya karena wajib mengambil ini, wajib mengambil ini. Karena apa? Dia pilihannya dan. Nah, kalau misalkan dia seperti ini, atau mungkin kalian ini bukan pilihan, kalian memilih ini boleh, memilih ini boleh. Tapi kalau ini harus dua-duanya. Karena di sini adalah konjungsinya adalah dan, artinya apa? Pernyataan yang ini dipakai, pernyataan yang ini juga dipakai. Pemakaian elektron bersama dipakai, betul. Tapi apakah pernyataan yang satunya ini benar? Kita cek terjadi antara golongan alkali tanah dengan golongan halogen. Alkali tanah itu berapa sih? 2A. Halogen berapa? 7A. Perhatikan. Itu kan golongan logam. Kalau logam ketemu dengan ini non-logam, maka yang mungkin terjadi adalah ikatan ionik. Misalkan MgCl2. Mg2 plus itu sebagai logam, Cl- sebagai non-logam. Mungkin itu. Karena Mg golongan alkali tanah atau golongan 2, Cl golongan halogen. Nah, sehingga Pak, di sini tidak memenuhi. Kenapa? Karena alkali tanah dan halogen merupakan ikatan ionik, bukan ikatan kovalen, sehingga pernyataannya salah. Betul, pemakaian elektron bersamanya betul. Kalian bilang, oh Kak, ini kan pemakaian elektron bersama. Ya benar, tapi cek, karena di sini adalah konjungsinya dan, artinya apa? Syarat yang kedua juga dipakai dong. Ya. Nah, ternyata syarat yang kedua adalah salah. Alkali tanah dengan golongan halogen adalah ikatan ionik. Oke ya, gitu. Jadi kita harus membaca soalnya dari berbagai sisi. Nah, kemudian proses spontan. Ingat ya, ingat kespontanan. Dikatakan spontan karena apa sih? Ya kan, kalau misalkan energi Gibbs bebas ya, kan kalau kalian masih ingat ya, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S kan. T ini adalah suhu dalam Kelvin, delta S adalah derajat ketidakteraturan ya, entropi tidak. Kemudian ini adalah delta H ya, kemudian ini delta G. Nah, yang berpengaruh di sini, ketika G-nya lebih dari 0, maka ini tidak spontan. Kalau G-nya kurang dari 0, berarti mungkin negatif ya. Kalau kurang dari 0 berarti negatif, begitu ya. Ini adalah spontan. Karena ini adalah lebih dari 0, maka harusnya tidak spontan, maka ini salah. Gitu ya. Dibaca tuh slide-nya ada di sana ya. Kemudian di sini ya. Nah, proses yang melepaskan panas disebut endotermik. Kalau melepaskan panas ya, itu adalah eksotermik. Kenapa? Nilai delta H-nya adalah negatif. Artinya panasnya keluar. Ya. Ini salah, harusnya ini adalah eksotermik. Bukan, artinya apa? Ekso panasnya keluar. Sehingga kalau ketika kalian praktikum ya, ini misalkan dosennya bilang ini reaksinya adalah eksotermik, jangan pegang. Ya. Oh, bisa melepuh tangan kalian ya. Tapi misalkan reaksinya endotermik ya udah, pegang juga nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, karena kalian berhubungan dengan bahan-bahan kimia, maka hati-hati kalau misalkan memegang. Ya kan? Makanya kalau kalian belajar, di dalam kimia itu ada simbol-simbol kan, ada iritan, kemudian yang fire ya, yang mudah terbakar, kemudian eksplosif, toxic, itu tujuannya ke sana. Jadi dengan simbol itu kalian tahu, oh ini beracun, jangan dicium. Gitu ya. Ini iritan, jangan ditumpahin ke tangan. Ini toxic, jangan diminum atau dihirup misalkan. Nah, itu gunanya gitu ya. Udah ada tulisannya toksik tetap dihirup ya udah, berarti itu kalian aneh ya. Kemudian semakin besar produk utama yang dihasilkan, maka semakin kecil persen ekonomi atom. Ingat ya, gampang gini loh. Yang namanya ekonomi, kalau misalkan kalian itu lagi usaha, kira-kira mau cari untung atau cari rugi ya? Cari untung kan, mana ada orang usaha nyari rugi. Itu orang nggak waras gitu kan. Artinya apa? Yang namanya
cari untung itu kan pengennya modalnya sedikit, tapi untungnya kan besar, kan gitu. Nah, kalau konsep ini kita tarik ke sini, ingat nih, produk utama, produk nih, bukan modal, inilah produk. Produknya adalah besar, maka semakin kecil presentasi ekonomi, nggak mungkin. Yang ada semakin besar, maka pernyataan yang salah, ya kan? Kan kalau kita ingat aja rumusnya, persennya sama dengan apa? Produk per reaktan loh. Kalau kita lihat aja ini sebanding kan, berbanding lurus. Artinya apa kalau berbanding lurus? Kalau sebelahnya nambah ya pasti sebelahnya nambah gitu kan. Kalau misalkan produknya itu adalah nambah besar, maka apa? Persennya juga harus nambah besar. Nah, kalau persennya semakin kecil berarti itu aneh, itu makanya dia salah. Oh ya, yang ini tadi pemanasan, kalau ini salah ya. Ya kan? Karena kalau panas itu harusnya eksotermik. Oke, kita sampai di sini dulu untuk yang part satunya. Nanti selanjutnya di part selanjutnya untuk pilihan ganda ya. Nanti kakak bahas lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga dipahami. Tetap semangat. Ya, salam sehat, salam sukses. Kakak cukupkan sementara ya. Nanti disambung lagi. Terima kasih.